merupakan salah satu pulau yang memiliki beragam budaya dan juga daya tarik wisata yang tinggi. Salah satu daya tarik dari Pulau Bali ini adalah pura. Pura sangat banyak dijumpai di Bali. Oleh sebab itu, tak heran jika Bali diberi julukan sebagai Pulau Seribu Pura. Salah satunya yaitu Pura Dalam Batu Pageh. Pura Dalam Batu Pageh merupakan salah satu pura yang terletak di tengah tebing dengan alamnya yang tenang dan juga indah. Pura ini berlokasi di Banjarkangin, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan. Pura Dalam Batu Pageh memiliki kaitan erat dengan Pura Taman Sari Batu Pageh. Hal tersebut dikarenakan kedua pura ini tidak lepas dari riwayat perjalanan Danghyang Nirate, yang konon katanya pada Pura Taman Sari merupakan tempat peseraman bagi Danghyang Nirate, dan pada Pura Dalam Batu Pageh merupakan tempat semedi dan tapa brata beliau. Hal ini dibuktikan oleh adanya beberapa pratime dan juga sebuah batu besar yang ada di dalam goa, yang dimana dipercaya sebagai tempat pertapaan Danghyang Nirate pada zaman dahulu. Pura Taman Sari juga dipercaya sebagai tempat berstananya Ratu Mas Mesambling atau Biang Agung. Dan pada Pura Dalam Batu Pageh dipercaya sebagai tempat berstananya Ida Betara Begawan Penglingsir. Menurut keterangan salah seorang pemangku Pura Taman Sari, sesungguhnya kedua pura ini adalah Pura Kayangan Jagat. Sama halnya dengan Pura Goa Lawah dan pura-pura besar lainnya. Hanya saja, dulu tidak didaftarkan sebagai Pura Kayangan Jagat. Dan akhirnya, hingga sampai saat ini, Pura Dalam Batu Pageh dan juga Pura Taman Sari hanya diempon oleh satu keluarga besar dan masyarakat sekitarnya. Pura Dalam Batu Pageh juga menyimpan cerita-cerita mistis. Nah, cerita mistisnya ini berawal dari akan diadakannya sebuah karya agung dan ngenteglinggih pada Pura Taman Sari beserta Pura Dalam Batu Pageh. Dengan jumlah pengempon pura yang hanya terdiri dari beberapa orang saja, masyarakat pun merasa kewalahan. Nah, akhirnya masyarakat dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan persiapan di Jabapura. Menurut keterangan salah seorang pemangku, pada suatu malam beliau mendapat giliran berjaga atau ngayah. Nah, pada malam tersebut beliau sempat tertidur. Namun, akhirnya terbangun karena mendengar suara orang ramai yang berdatangan. Di sana, Jero Mangku merasa ada yang aneh. Karena seingatnya, pada malam tersebut beliau hanya berjaga seorang diri saja. Dikarenakan yang lainnya telah ngayah pada pagi hari. Jero Mangku pun tidak mengetahui siapa orang-orang tersebut. Akhirnya, beliau hanya memperhatikan dari kejauhan saja. Yang beliau lihat adalah orang yang ramai yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Keesokan harinya, segala persiapan pun telah siap. Jero Mangku yang memiliki rasa penasaran akhirnya bertanya kepada semetonnya. Namun anehnya, tidak satupun ada yang mengaku datang pada kejadian malam tersebut. Jero Mangku yang mendengar penuturan tersebut merasa sangat kaget. Namun, beliau juga sangat bersyukur karena mereka bersedia datang untuk membantu ngayah. Nah, menurutnya, orang-orang yang datang pada malam tersebut adalah Wong Samar, di mana Wong Samar itu berwujud seperti manusia. Selain kejadian aneh tersebut, Jero Mangku pun memaparkan bahwa kerap beliau sering kedatangan tamu yang tangkil dan tiba-tiba menghilang secara misterius. Asal Wong Samar memang tidak diketahui pasti. Namun, menurut kepercayaan masyarakat sekitar dan para pengempon pura, Ida Betara Begawan Penglingsir dan Biang Agung memang dikenal memiliki banyak pengikut seperti Wong Samar. Nah, selain itu,
Ratu Gede Mas Mecaling dalam Nusapenida juga berstana di Pura Dalam Batu Pageh, yang konon katanya juga memiliki perkampungan Wong Samar. Untuk persembahyangan di Pura Dalam Batu Pageh, pada hari-hari besar akan ada jero mangku yang berjaga di pura, dengan tujuan mengarahkan para pemuda yang akan melakukan persembahyangan. Namun, jika pada hari-hari biasa, jero mangku tidak akan berjaga di pura. Oleh sebab itu, para pemuda yang akan melakukan tangkil pada hari-hari biasa diharapkan untuk menghubungi jero mangku terlebih dahulu. Urutan persembahyangan akan dimulai dari Pura Taman Sari, di mana para pemuda akan memohon izin agar bisa melanjutkan perjalanan menuju Pura Dalam Batu Pageh. Sebelum tiba di Pura Dalam Batu Pageh, para pemuda akan sampai pada Pelinggih Kepandean, dan di sana akan melaksanakan persembahyangan kembali. Terakhir, akan dilaksanakan persembahyangan di Pura Dalam Batu Pageh. Sebelum melakukan persembahyangan, para pemuda akan melakukan pengelukatan terlebih dahulu. Setelah itu, baru akan dilanjutkan untuk melakukan persembahyangan. Di dalam goa, terdapat sejumlah pelinggih yang salah satunya adalah batu tebing, yang berbentuk seperti lingga yoni Dewa Siwa, yang diyakini sebagai tempat memohon anak atau keturunan. Untuk piodalan di Pura Dalam Batu Pageh akan dilaksanakan setiap Sukra Kliwon Sungsang. Nah, menurut keterangan jero mangku, beberapa hari sebelum Hari Raya Galungan akan ada banyak pemuda yang datang dan ngayah, termasuk mereka yang dari Niskala pun akan berdatangan. Keunikan dari Pura Dalam Batu Pageh ini, di mana pada Pura Dalam Batu Pageh hidup ratusan kelelawar yang bergantungan di langit-langit goa. Para pemuda juga bisa melakukan perjalanan spiritual sekaligus wisata. Hal tersebut dikarenakan para pemuda akan disuguhi oleh pemandangan indah dan damainya deburan ombak dari pantai Green Ball. Yang tak kalah pentingnya, pura ini diyakini sebagai pura untuk memohon keturunan dan juga untuk memohon petuah ilmu kewisesan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Pura Dalam Batu Pageh. Marilah kita bersama-sama untuk tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan beserta peninggalan-peninggalan bersejarah yang terdapat di Pulau Bali ini.